Terpaksa menikahi CEO muda. Bab 046 48. Setelah 2 hari kemudian, di mansion William, Mommy Al dan Daddy Eric saat ini ada di kamar mereka, sedangkan Gary ia masih berada di perusahaan Daddy Eric sementara karena Daddy Eric ingin beristirahat sejenak untuk menenangkan pikirannya yang kemarin sempat pusing memikirkan putranya yang satu lagi. Sedangkan Ken laki-laki itu sudah 5 hari masih di dalam kamarnya, sebab laki-laki itu terus saja merasakan pusing dan mual namun ia tidak bisa memuntahkan apapun di dalam perutnya, hanya cairan bening yang keluar, dan sejak Ken sakit yang mengurusnya adalah Mommy Al dan Daddy Eric walaupun mereka berdua masih marah pada Ken, tapi mereka tidak bisa melihat Ken yang sakit dan terbaring lemah di ranjangnya. Untuk masalah perusahaan Ken juga meminta tolong pada Gary dan dengan terpaksa Gary menyetujuinya jika hanya untuk memantau dan melakukan pertemuan dengan klien, sedangkan masalah di kantor lainnya saat ini menjadi tugas Lintan sekretarisnya. Linta juga sering bolak-balik ke mansion Ken hanya untuk meminta tanda tangannya. Dan saat ini masih pukul 1 di mansion William. Mommy Al sedang membantu Ken yang mual-mual di dalam kamar mandi. Mommy Al memijit tengkuk laki-laki itu agar terasa lebih baik. "Kamu yakin tidak mau ke rumah sakit?" tanya Mommy Al pada Ken dengan memijat tengkuk putranya. Mommy Al sudah sering kali menawari Ken untuk ke rumah sakit namun laki-laki itu terus menolaknya. "Tidak Mom, Ken tidak apa-apa," ucapnya dengan wajah pucat yang sangat mengerikan. Ken kali ini sangat berbeda, ia sudah seperti mayat hidup saja. "Kamu sangat pucat, Mommy hanya takut jika ada masalah serius," ucap Mommy dengan sangat khawatir. "Tidak Mom, Ken tidak apa-apa, mungkin hanya lelah saja," ucap Ken dengan menggelengkan kepalanya dan laki-laki itu pun berjalan dengan hati-hati ke ranjang miliknya. "Hati-hati, apa Mommy hubungi Hans saja ya?" tawar Mommy Al dan duduk di ranjang samping Ken. "Baru saja tadi pagi dia kemari Mom, lihatlah obatnya masih banyak yang belum Ken minum," ucap Ken dengan menunjuk ke arah nakas yang dimana ada beberapa macam obat-obatan yang sudah disiapkan oleh Dr. Hans. "Tapi Mommy sangat khawatir," rintih Mommy Al. "Tidak apa-apa Mom, sebentar lagi juga sembuh," ucap Ken dengan begitu lembut. "Semoga saja cepat sembuh, Mommy tidak ingin melihatmu seperti ini terus," ucap Mommy Al dengan menatap wajah putranya begitu sendu. "Iya Mom, terima kasih sudah merawat Ken dengan baik," ucap Ken dengan menatap wajah Mommy Al. 49. "Sudah jangan bicara seperti itu, kalau begitu Mommy ke bawah dulu ya, kamu istirahat nanti Mommy kesini lagi," ucap Mommy Al yang diangguki oleh Ken. Dan Mommy Al pun pergi meninggalkan Ken yang sedang duduk bersender di dashboard ranjang. "Kenapa aku seperti ini? Dr. Hans bilang aku tidak sakit apapun tapi kenapa aku merasakan lelah, pusing dan mual dengan diriku?" gumam Ken dengan menatap ke arah lurus. Ia heran kenapa ia bisa sakit hingga seperti itu, padahal Dr. Hans sudah mengecek kondisinya tadi pagi. "Apartemen luksuri. Apa kamu yakin tidak ikut ke London Bell?" tanya Sean yang saat ini ada di apartemen Abel. Laki-laki itu nanti sore akan pulang ke London sebab dedinya mengabari jika perusahaannya membutuhkan Sean, sehingga Sean pun dengan berat hati harus pulang ke London dan meninggalkan Abel di Indonesia. "Iya Kak, aku janji deh tidak akan bersedih-sedih lagi, dan aku akan selalu kabari Kakak jika membutuhkan sesuatu. Nanti juga aku akan bertemu dengan Kak Sam lagi untuk membicarakan pekerjaan kita. Kemarin aku sudah meminta nomor ponselnya," ucap Abel dengan percaya diri. Dan kemarin Sean sudah mengenalkan Abel dengan orang kepercayaannya di perusahaan cabangnya, dan orang itu adalah Samantha Trisila, seorang wanita yang umurnya 25 tahunan. Gadis itu juga yang sudah menjadi kepercayaan Sean di perusahaan sejak 2 tahun. "Baiklah, aku percaya padamu," ucap Sean dengan menatap wajah Abel begitu tulus.
Kenapa kak? Apa ada yang ingin katakan lagi? Kenapa kakak menatapku seperti itu? Ucap Abel dengan heran. Pasalnya Abel melihat Sean yang menatapnya penuh arti. Laki-laki itu pun tersenyum dan menggeleng. Tidak apa-apa, aku hanya tidak tega melihatmu sendirian di sini. Aku janji akan segera kembali lagi untuk menemuimu di sini. Ucap Sean. Terima kasih kak, aku merasa sangat berharga jika kakak seperti itu. Oh iya kakak jadi terbang pukul 5. Ucap Abel dengan terkekeh dan mengalihkan ucapannya. Kau memang berharga Abel, jadi kenapa memangnya, kau mau ikut? Apa sudah berubah pikiran? Ucap Sean dengan terkekeh. Kakak bisa saja. Tidak kok, nanti Abel juga akan pindah apartemen dibantu dengan Dea dan Alma. Mereka masih kuliah, mungkin sebentar lagi akan kemari. Ucap Abel begitu serius. Maaf ya, aku tidak bisa membantumu untuk pindah, tapi besok jika aku kembali aku akan mengunjungimu langsung. Ucap Sean dengan begitu tulus. Iya kak, terima kasih sekali lagi. Kak boleh minta tolong tidak? Ucap Abel bertanya pada Sean. Boleh, katakan saja. Ucap Sean dengan begitu santai. Jangan bilang jika aku ingin mengambil hakku pada keluargaku yang ada di sini pada siapapun ya, karena hanya keluarga Winston dan sahabatku yang tahu, termasuk juga dengan kakak. Aku tidak mau rencanaku gagal. Kakak tahu sendiri kan keluargaku yang ada di sini sangat keras kepala sekali. Ucap Abel menjelaskan pada Sean. Kau tenang saja, aku tidak pernah mengatakan pada siapapun, aku akan berusaha membantu, karena itu adalah hak milikmu. Mereka tidak mempunyai apapun, jadi kau tidak perlu takut, karena banyak bukti untuk menuntut mereka. Ucap Sean dengan begitu tulus, ia memang sudah tahu dengan keluarga Abel karena dia sudah tahu dari Jordi yang sering curhat dengannya. Benarkah Tangs kakak, aku sayang padamu? Ucap Abel yang langsung memeluk Sean. Ucapannya juga membuat Sean merasakan jantungnya berdegup kencang. Apalagi Abel telah mengatakan jika ia menyayanginya. Sean pun akhirnya membalas pelukan Abel. 50. Iya, aku juga menyayangimu Bel. Ucap Sean dengan begitu lembut. Ia tersenyum saat Abel mengatakan sayang padanya. 51. Saat ini hari sudah pukul 3, keadaan masih sama, namun Abel ditemani oleh kedua sahabatnya yang ada di apartemennya untuk membantu Abel pindah ke apartemen yang sudah dibelikan oleh Dedi Bastian. Di sana juga ada Sean. Laki-laki itu ingin berpamitan karena sebentar lagi ia akan kembali ke London. Abel, boleh kita bicara berdua? Tanya Sean pada Abel yang ada di kamarnya bersama Alma dan Dea. Dan mereka sedang membantu Abel mengemasi barang-barang yang akan dibawa Abel. Oh boleh kak, sebentar ya, kalian di sini dulu. Ucap Abel yang diangguki oleh kedua orang sahabatnya. Iya pergilah, mungkin kak Sean mau berpamitan denganmu. Ucap Alma dengan santai sambil melipat-lipat pakaian Abel. Iya benar, kata Alma. Ucap Dea sambil berjalan menuju ke arah ranjang di mana Alma duduk. Abel pun mengangguk tersenyum dan menghampiri Sean yang ada di ruang utama. Kak, panggil Abel saat Sean berdiri dengan memperhatikan arah balkon. Kita bicara di balkon ya. Ucap Sean yang diangguki oleh Abel. Sean pun menuju ke balkon dengan diikuti oleh Abel. Mereka pun duduk dengan berdampingan. Detik berikutnya Sean menghadap ke arah Abel yang ada di sampingnya, menatap gadis itu dengan lekat. Sebelum aku kembali ke London, boleh aku berkata jujur padamu? Ucap Sean dengan serius menatap Abel yang juga menatapnya. Gadis itu cukup terkejut saat kedua tangannya digenggam oleh Sean, namun dia berusaha untuk menertalkan kegugupannya. Iya kak, katakan saja. Ucap Abel dengan begitu lembut. Sebenarnya aku menyukaimu. Ucapan Sean membuat Abel terkejut. Apa maksudmu kak? Ucap Abel dengan gugup. Iya, aku menyukaimu, aku menyayangimu. Aku ingin kita bisa menjalin hubungan serius Abel.
Apa kau tidak merasakan kasih sayangku padamu? Aku menunggumu sudah 10 tahun dari pertama aku mengenalmu. Aku juga sudah mengawasimu sejak dulu. Apa kau tidak menyadari ketulusanku padamu? Ucap Sean dengan begitu jujur. Kali ini laki-laki itu memberanikan diri untuk mengatakan isi hatinya. Hingga ucapannya itu benar-benar membuat Abel syok dengan apa yang diucapkan oleh Sean. Ternyata selama ini Abel pikir Sean menyayanginya seperti adiknya sendiri, tapi Abel salah. Sean memiliki arti yang berbeda dari apa yang Abel kira. Aku tahu kau pasti terkejut kan? Tapi ini benar, aku ingin mengatakannya sejak dulu, tapi aku pikir kau bisa menyadari semua rasa ini. Tapi aku salah, kau sama sekali tidak merasakan betapa aku mencintaimu selama ini. Abel, aku tidak peduli kau sudah menikah, jikapun kau tidak bisa kembali dengan laki-laki itu, aku siap untuk menjadi pendampingmu. Apa kau mau menerimaku? Sambung Sean lagi. Abel benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang diucapkan Sean. 52. Kak, maaf, aku tidak bisa menerimamu, dan aku tahu kau sangat berkorban banyak untukku. Aku menyadari semua ketulusanmu, tapi aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak bisa menganggapmu lebih dari seorang kakak. Aku nyaman menjadikanmu kakakku, karena aku tidak ingin hubungan kita hancur gara-gara kau menganggapku lebih dari seorang adik. Ucapnya dengan menjeda sebentar ucapannya. Maaf kak, aku benar-benar tidak bisa. Aku mohon kau mengertilah. Aku selalu berharap dan berdoa agar kau bisa memiliki gadis yang lebih baik, yang sama sepertimu. Aku sangat menyayangimu karena aku menganggapku sebagai kakakku sendiri. Jadi aku mohon jangan berharap yang lebih dariku. Aku ingin kita seperti ini. Jika kau meminta balas budi, aku akan membalasnya, namun tidak dengan hubungan yang serius. Kakak, aku mohon jangan seperti ini. Jangan membuat benci padamu. Aku ingin kita memiliki hubungan adik kakak saja. Aku tidak bisa membuka hatiku untukmu. Tolong mengertilah jika kau masih ingin aku berada di sampingmu. Tapi jika kau terus-menerus menganggapku lebih dari seorang adik, jangan salahkan aku jika aku menjauh darimu. Kau tahu masalahku masih banyak, jangan menambah masalah yang lebih rumit lagi. Jika kau seperti ini, aku harus minta tolong pada siapa lagi? Ucap Abel dengan meneteskan air matanya. Ia benar tidak bisa menerima Sean, sebab dia sudah menganggap Sean seperti kakaknya sendiri. Sean, laki-laki itu tercekat dengan ucapan Abel, namun ia berusaha untuk tidak patah hati hanya karena Abel menolaknya. Laki-laki itu mencoba untuk tegar dan tersenyum agar rasa sakit hatinya tidak terlihat. Sakit hati? Siapapun pasti akan sakit hati saat ditolak oleh seorang yang kita cintai, apalagi perjuangannya yang begitu lama. Tapi Sean tidak bisa seperti itu, ia harus bersikap dewasa dengan menerima semua ucapan Abel. Sean benar-benar laki-laki yang begitu hebat, dia laki-laki yang pantas diperjuangkan. Siapapun yang menjadi pendampingnya kelak pasti dia akan bahagia dengan laki-laki yang bisa setia dengan pasangannya. Kak, aku mohon jangan seperti itu ya. Aku tahu kakak sakit hati, tapi aku berharap kakak bisa mengerti. Aku tidak ingin kau menganggap kasih sayangku ini lebih dari seorang kakak. Aku menyayangimu karena aku menganggapmu kakak kandung sendiri. Aku sangat bangga memiliki kakak yang selalu ada di sampingku, selalu ada di saat aku membutuhkan, dan selalu ada di saat aku terpuruk. Jika kau tidak ada, mungkin aku tidak akan hidup hingga detik ini. Jelas Abel dengan terus menitikkan air matanya, menatap Sean yang matanya juga memerah. Sepertinya laki-laki itu menahan air matanya agar tidak mengalir di depan Abel. Abel, kau tahu, aku sangat sakit hati mendengar kau menolakku, tapi aku tidak bisa untuk pergi dan membencimu. Aku ingin selalu di sampingmu. Jadi aku akan mencoba menerima semua ucapanmu. Aku akan menyayangimu seperti adikku sendiri seperti yang kau minta. Tapi aku mohon padamu jangan membenciku dan jangan berubah sikapmu karena ucapanku barusan. Aku ingin tetap kita seperti ini dan saling membantu. Lupakan ucapanku barusan, dan aku akan tetap berada di samping dengan posisiku sebagai kakakmu. Ucap Sean dengan senyum yang ia paksakan.
namun tidak ada kebohongan di wajahnya. Hiks, terima kasih ya kak, aku menyayangimu, aku benar-benar sangat menyayangimu seperti kakakku sendiri, jadi kakak jangan membenciku juga karena ucapanku ya. Ucap Abel menangis di pelukan Sean, laki-laki itu membalas pelukan Abel dengan begitu erat. Iya kakak juga menyayangimu, jadi jika ada apa-apa kau hubungi kakak saja ya, jika laki-laki itu menyakitimu atau siapa saja yang menyakitimu, kakak yang akan membalasnya, ucap Sean dengan meneteskan air matanya, namun ia segera menghapusnya karena ia tidak ingin Abel melihatnya sedih. Aku akan mencoba menerimamu sebagai adikku Abel, walau rasanya sakit banget, tapi aku tidak bisa jika untuk menjauhimu apalagi sampai membencimu. Aku akan mengikhlaskan rasa cintaku ini dan menutup hatiku untuk tidak mencintaimu, tapi aku akan menyayangimu seperti adikku sendiri, gumam Sean dalam hati. Iya kak, Abel janji jika ada yang menyakiti Abel nanti Abel akan hubungi kakak. Ucap Abel dengan tersenyum, ia melepaskan pelukan pada Sean. Kalau begitu kakak pergi ya, jaga diri baik-baik. Besok jika kakak sudah selesai dengan pekerjaan yang ada di London, kakak akan kembali ke sini, ucap Sean dengan begitu lembut. 53. Iya kak, Abel tunggu kedatangan kakak, kalau begitu sana pergi, jangan membuatku menangis lagi, aku sedih jika kau pergi. Ucap Abel terkekeh sambil mengusap air matanya. Iya, kau mengusir kakak. Ucap Sean dengan mengacak rambut Abel, mereka berdua pun berdiri dan masuk ke dalam ruangan utama lagi, di sana Alma dan Dea pun juga sudah keluar dari kamar Abel. Dea, Alma saya titip Abel ya, jika ada apa-apa kalian segera hubungi saya. Ucap Sean pada Alma dan Dea, kakak tenang saja, kita pasti akan menjaga Abel. Ucap Alma dengan santai. Iya lagian kakak kenapa sih buru-buru, apa tidak ingin jalan-jalan dulu sama Dea? Ucap Dea dengan tertawa ia menggoda Sean, namun laki-laki itu hanya terkekeh. Lain kali ya, kalau begitu saya permisi, kakak pergi ya Abel. Ucap Sean dengan santai dan ia berbicara pada Abel. Iya kak hati-hati, Abel ingin mengantar kakak sampai bandara tapi kakak malah melarangnya. Ucap Abel dengan cemberut ia memeluk Sean sebentar dan melepaskannya. Tidak masalah, lagian kau akan pindahkan jadi kakak sendiri saja, asisten kakak juga sudah menunggu bye. Ucap Sean dengan santai dan ia pun keluar meninggalkan ketiga gadis yang berdiri di depan pintu. Iya hati-hati. Ucap Abel sedikit berteriak saat Sean sudah memasuki lift. Setelah kepergian Sean, para gadis itu kembali memasuki kamar hotel Abel. Mereka mengambil beberapa koper milik Abel dan membawanya ke lobi, karena hari ini Abel akan langsung pindah ke apartemen miliknya. Setelah 3 jam kemudian, di apartemen, akhirnya selesai juga, thanks ya Dea Alma kalian sudah membantuku. Ucap Abel dengan mengusap keringatnya yang ada di dahi, beserta kedua temannya, mereka pun kini duduk di sofa dengan menikmati minuman lemon. Sama-sama Abel, aku tidak menyangka kau akan tinggal di apartemen sebagus ini, ucap Alma dengan begitu antusias. Iya Bel, Om Bastian tidak main-main membelikanmu apartemen sebagus ini, mana ada kolam renangnya lagi di balkon, kayaknya sih jika aku yang tinggal di sini bakalan betah. Ucap Dea yang juga memuji apartemen milik Abel. Aku harus berterima kasih dengan Dedi Bastian, sebenarnya aku malas bilang sama dia itu karena ini, dia pasti akan membelikan sesuatu yang mahal, padahal aku tidak ingin yang mahal. Ucap Abel dengan apa adanya. Kau harus bersyukurlah, memiliki keluarga yang begitu sultan hingga membelikan apa yang kau inginkan. Ucap Dea. Aku memang bersyukur karena mereka juga sangat menyayangiku, tapi jika kalian mau kalian bisa kok tinggal di sini bersamaku tapi kamarnya hanya ada 2 di atas. Ucap Abel yang benar adanya.
Apartemen yang dibelikan oleh Dedi Bastian tidak main-main, karena Abel dibelikan apartemen yang sangat mewah dan luas, apalagi fasilitasnya semuanya sangat lengkap. Di dalam apartemen itu terdapat 2 lantai, di lantai utama terdapat ruangan tamu yang langsung ada televisinya, dapur, ruang makan, kamar mandi, balkon yang cukup luas, terdapat ruangan khusus gym dan kolam renang yang tidak terlalu luas namun sangat indah. Di sana juga ada kursi tempat santai. Sedangkan di lantai atas terdapat 2 kamar dan ruangan santai untuk bermain game atau menonton televisi. Di setiap kamar juga terdapat balkon yang dihiasi dengan berbagai jenis tanaman bunga. 54. Tidak perlu Abel, kita tinggal di apartemenku saja, lagian di sana cukup luas. Nanti kita akan sering menginap di sini, ya kan Alma? Ucap Dea yang diangguki senyuman oleh Alma. Iya Abel, kau jangan khawatir ya, kita akan selalu ada untukmu. Ucap Alma pada Abel. Iya terima kasih ya sekali lagi, untuk balasannya besok setelah pulang kuliah kita ke mall, nanti aku akan membelikan apa yang kalian mau. Ucap Abel yang langsung disetujui oleh Alma dan Dea. Benarkah? Kalau begitu kita mau. Ucap Dea dengan senang, begitu juga dengan Alma. Iya aku juga mau, karena aku tidak akan segan lagi padamu hehe. Ucap Alma yang tertawa membuat Abel dan Dea ikutan tertawa. Besok jangan lupa ya Bel, kau sudah mulai masuk kuliah, jadi bangun pagi, jangan ngebo terus. Ucap Dea pada Abel. Iya, lagian siapa yang ngebo aku itu hanya malas bangun saja, akhir-akhir ini aku rasanya iya tidur saja. Ucap Abel dengan santai. Lihatlah tubuhmu gemukan, kau terlihat semakin seksi, ya kan Al? Ucap Dea dengan memperhatikan bentuk tubuh Abel yang terlihat berisi. Iya Bel, kau sangat berisi dan seksi, apalagi di bagian payudara itu, pasti jika kau foto model banyak yang suka padamu. Ucap Alma dengan terkekeh. Ah kalian bisa saja, lagi pula aku hanya berisi saja kok tidak gemuk. Ucap Abel dengan mengunyah cemilan miliknya.